Shalom keluarga damai, kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera Kamis 19 Maret 2026. Renungan kita hari ini mengambil tema dari ambisi ke kasih, perubahan hidup Yohanes. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Berikan kami hati yang mau mendengar dan belajar, hati yang taat dan siap untuk diubahkan. Kiranya Roh Kudus menuntun dan mengajar kami, agar kami benar-benar dapat memahami firman-Mu dan mengalami hidup yang terus-menerus diperbarui lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mau bersama-sama membaca firman Tuhan yang tertulis di Markus 10 ayat 35-45. Demikian firman Tuhan. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes adalah salah satu murid terdekat Yesus, sering dikenal sebagai murid yang dikasihi. Dan di dalam kitabnya ia sering menulis tentang kasih. Namun ternyata Yohanes tidak selalu demikian. Di awal perjalanannya dengan Yesus, ia pun memiliki sisi gelap yang kelihatan nyata, yakni ambisi, kesombongan, dan amarah. Dalam bacaan firman yang sudah kita baca tadi, kita melihat bagaimana Yohanes dan saudaranya Yakobus datang kepada Yesus dan meminta agar mereka diperkenankan untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus di dalam kemuliaannya kelak. Ini menunjukkan suatu ambisi pribadi, adanya motivasi tersembunyi dalam mengikut Yesus, dan juga kesombongan yang merasa bahwa dirinya lebih baik atau lebih layak daripada yang lain. Selain itu, kalau kita membaca di Lukas 9 ayat 54, ketika orang-orang Samaria tidak mau menerima Yesus, Yakobus dan Yohanes berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Di sini kita lihat kembali adanya suatu kesombongan, kemarahan ketika merasa ditolak, ada keinginan untuk diakui atau dihormati, dan bahkan juga untuk membalas orang-orang yang sudah menolak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pun mungkin seperti Yohanes, masih sering bergumul dengan sisi gelap yang demikian. Seringkali kita mudah marah ketika merasa ditolak. Kita mau diakui dan dihargai, dan kita sering merasa diri kita yang paling benar. Dan yang paling berbahaya, terkadang kita tidak benar-benar menyadarinya. Kita menutup bungkus dengan rapi melalui keaktifan kita dalam pelayanan atau dalam peran kita di tengah keluarga, pekerjaan, dan masyarakat. Namun jauh di lubuk hati, ternyata
kita masih sering memiliki agenda tersembunyi. Kita melayani, tapi karena kita ingin dilihat, kita ingin orang menghargai atau memuji kita. Dan ketika pendapat kita tidak disetujui, kita marah. Kita sering berkeluh kesah atau bahkan terkadang menjelekkan sesama kita yang mungkin berbeda pendapat dengan kita. Namun kabar baiknya, Tuhan tidak berhenti pada kegagalan kita. Seperti Yohanes, kita juga bisa diubahkan. Bukan dengan usaha sendiri, namun dengan tinggal dekat dengan Kristus setiap hari. Yesus menegur Yohanes, baik ketika ia marah kepada orang-orang Samaria ataupun ketika ia meminta bagian dalam kemuliaan Yesus. Dan dalam bacaan kita tadi, kita melihat bagaimana Yesus menegur Yohanes dan menyatakan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan Yesus tidak hanya menegur, namun juga memberikan teladan dalam melayani dan bahkan memberikan nyawanya bagi kita semua. Yohanes belajar untuk terus tinggal dekat dengan Yesus, dan ia belajar bahwa mengikut Yesus bukanlah masalah posisi atau kehormatan, namun transformasi hati. Kalau kita membaca kitab Yohanes, kita dapat melihat kedekatannya dengan Yesus. Bagaimana ia menuliskan perkataan-perkataan Yesus dengan begitu detail. Yohanes mengalami transformasi besar. Dari seorang yang ingin dihormati, menjadi seorang yang rendah hati. Dari seorang pemarah, menjadi seorang yang penuh kasih. Dalam Yohanes 15 ayat 4, Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ketika kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, hidup kita bukanlah milik kita lagi. Yesuslah pemilik kehidupan kita. Maka ketika kita mau ditegur olehnya dan bersedia diubahkan, niscaya kita pun dapat mengalami transformasi hati seperti Yohanes. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita memiliki sisi gelap yang berbeda satu sama lain. Mungkin ada hal yang tersembunyi jauh di dalam hati kita. Mungkin kita bisa menyembunyikannya dari orang lain. Namun tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Dia mengenal kita secara utuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita bawa semua kepada Tuhan. Mungkin itu kesombongan, baik secara materi, kepandaian, atau bahkan kesombongan rohani. Mungkin juga itu kemarahan yang begitu mudah meluap, atau kekecewaan terhadap diri sendiri yang membuat kita semakin terpuruk. Apapun itu, mari kita bawa kepada Tuhan. Dan kita minta Tuhan untuk mengubahkan kita. Percayalah, Tuhan mengasihi kita. Dan kasih-Nya sanggup membawa kita dari kegelapan kepada terang-Nya yang mulia. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana Engkau telah mengubahkan Yohanes, lembutkanlah hati kami yang keras. Hancurkan ambisi kami yang egois. Dan penuhilah kami dengan kasih-Mu. Kami mau tinggal di dalam-Mu, dan biarlah kiranya hidup kami boleh mencerminkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.